Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa di rumah? Senang saya Iqbal Tony kembali hadir untuk Anda dalam program Kalam Kajian Islam. Dan pemirsa di rumah seperti biasa selama Ramadan ini kita akan berbagi informasi-informasi yang begitu menarik dan juga tentunya begitu bermanfaat untuk pemirsa di rumah terkhusus seputar Ramadan. Dan pemirsa, kali ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu ada Al-Ustazah DRA Marlinda. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustazah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustazah kita masih dalam masa pandemi dan kita juga masih dalam merayakan melaksanakan ibadah puasa ya. Namun tentunya ya ini sedikit berbeda. Sudah tahun kemarin dan tahun ini kembali hadir lagi dalam masa-masa yang sama ya. Iya. Tapi kita tetap semangat bersama di rumah untuk beribadah dan juga kita tetap harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, hari ini kita akan mengangkat tema yaitu hikmah menghafal Al-Qur'an di bulan Ramadan. Iya. Nah, pemirsa di rumah tentunya sebagai kita tahu bahwasanya ini kita sudah berada di 10 malam terakhir di Ramadan. Ya, tentunya banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita tingkatkan di mana ini pahalanya dilipat gandakan ya Ustazah ya, benar seperti itu ya. Iya. Dan salah satunya ada menghafal Al-Qur'an ya. Nah, sebenarnya Ustazah, menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini apa sih pahala yang akan diterima nih khusus untuk kita semua dan juga pemirsa di rumah? Alhamdulillah kita merasa berbahagia karena masih diberikan Allah izin untuk hadir di bulan Ramadan dan melaksanakan. Sebenarnya bulan Ramadan itu kan bulan ibadah. Iya. Nah, ibadah yang sangat dianjurkan selain di tarawih adalah membaca Al-Qur'an. Nah, apa faedah, apa pahalanya kita membaca Al-Qur'an? Yang jelas membaca Al-Qur'an itu berpahala, itu pasti itu. Baik. Nah, kemudian membaca Al-Qur'an itu kalau kita selalu membaca Al-Qur'an akan membuat hati menjadi tenang. Semakin tenang ya? Iya. Baik. Nah, akan juga membuat fisik kita juga jadi sehat. Baik. Kenapa? Karena terkomunikasi dengan keadaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiganya, kalau kita senang atau rajin membaca Al-Qur'an itu, kalau di rumah kita baca, maka rumah kita akan bercahaya. Baik. Ya, karena Nabi mengatakan begitu. Iya, kata Nabi, nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Berilah cahaya rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Qur'an. Nah, kemudian ada yang sangat penting lagi buat kita, kalau orang yang rajin membaca Al-Qur'an itu adalah memberikan syafaat kepada beliau nanti ketika sudah berada di yaumil qiyamah. Jadi sangat menolong sekali tentunya ya. Nah, pemirsa di rumah tentunya malah kita perbanyak membaca Al-Qur'an karena tentunya. Nah, Ustazah, kalau selain hikmah yang kita terima tadi itu kan banyak sekali ya, salah satunya kita menjadi sehat, kemudian pahala kita terima, kemudian juga rumah kita begitu bercahaya dan membantu kita dalam nanti di hari kiamat ya. Nah, untuk pahala sendiri ini apakah ada perbedaan antara kita membaca Al-Qur'an tidak di bulan Ramadan dan kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, apalagi sampai menghafal? Yang pasti ya ada perbedaan. Ada perbedaan. Karena kalau di hari biasa itu kan satu huruf itu dibayar dengan 10 kebajikan oleh Allah. Baik. Jadi satu huruf, bukan satu ayat. Satu huruf ya? Iya. Misalnya alif atau mim atau nun itu dibaca walaupun dia ada tiga huruf satu ayat, tapi itu dibaca 3 huruf. Baik. Nah, bahan pahalanya itu dikali 10 jadi 30. Nah, kalau di bulan Ramadan bisa dilipat gandakan lagi oleh Allah 10 kali lipat atau mungkin lebih. Bahkan lebih. Iya. Alhamdulillah, subhanallah, tentunya banyak sekali ya. Iya. Pahala-pahala yang bisa kita terima ya. Nah, ternyata selain kita menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an sendiri, sebenarnya masih banyak sekali amalan-amalan lainnya. Iya. Saya termasuk bersedekah, kemudian zakat fitrah juga nanti. Iya, zakat di akhir. Di akhir ya. Tapi ini menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an ini menjadi salah satu memang ya, Al-Qur'an ini kan kitab suci umat Islam ya. Jadi jangan sampai kita sebagai muslim, terkhususnya untuk seluruh pemirsa di rumah, jangan sampai ini Islamnya hanya di KTP aja ya. Tapi kita harus tentunya untuk meningkatkan ketakwaan kita yaitu dengan cara membaca Al-Qur'an, apalagi kalau kita bisa membaca isi kandungan Al-Qur'an ya kan, itu banyak sekali isi dan penting sekali Ustazah ya. Nah, kalau untuk membaca Al-Qur'an ini Ustazah, ini kan kita sering membaca, bahkan kita hanya mendengar saja. Ya. Ini apakah ada perbedaan pahala nih? Apa kita hanya mendengarkan saja dengan membaca nih? Kalau tadi itu yang jelas, kalau baca itu dapat 10 satu huruf. Baik. Nah, tetapi di dalam Al-Qur'an itu ada perintah untuk kita. Apa Allah perintahkan di surat Al-A'raf ayat 204 itu? Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
apabila Al-Quran itu dibaca, maka dengarkan. Baik. Kemudian perhatikan. Jadi bukan cuma dengar saja, perhatiin. Kalau dengar kan bisa sambil lewat. Iya. Nah, tapi dia harus diperhatikan. Baru kata Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi kalaupun hanya mendengar dengan memperhatikan pun itu sudah mendapatkan pahala. Iya. Ya. Jadi ini penting sekali untuk di rumah ya. Jadi kalau misalkan kita lagi mungkin kita hanya mendengar daripada saat mungkin sering suara-suara dari masjid ya, mendekati azan maghrib, mendekati azan zuhur dan asar dan sebagainya, itu kalau kita merayakan aja mendengar dengan sesama itu sudah mendapatkan pahala ya. Iya, tapi didengar. Kalau enggak, kalau cuma sambil lewat ya enggak ada. Tidak ada. Enggak ada, tapi memang didengar. Yang paling bagus itu didengar, disimak. Jadi harus buka Quran. Jadi ada orang baca, kita simak. Sehingga dengan cara seperti itu kita akan tahu orang itu benar atau tidak membaca. Nah, itu yang dilakukan. Nah, Ustazah, seringkali orang ini banyak sekali tahu ya, bisa membaca Al-Quran, namun mereka kadang salah dalam arti adab membaca Al-Quran. Ya, kan lebih berpahala kalau kita mengambil wudhu terlebih dahulu, bersuci diri terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana? Apakah ada adab-adab kita, hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membaca Al-Quran? Ya, yang pasti karena kalau berwudu itu sebenarnya bukan syarat untuk baca Quran, itu syarat untuk sholat. Baik. Nah, yang dipastikan kalau kita mau baca Quran kita lagi dalam keadaan suci. Nah, dalam keadaan bersih. Nah, kemudian usahakan jangan meletakkan Al-Quran itu sembarangan. Jadi agak tinggikanlah Al-Quran dari kita. Jadi kan nanti sholat kalau ngaji terus taruh di bawah. Iya, itu nggak boleh. Di lantai. Nah, gitu itu harus ditempatkan lebih tinggi. Jadi dengan apa usahakan dia lebih tinggi. Nah, kemudian kalau mau membaca Al-Quran itu ya usahakan jangan tergesa-gesa. Baik. Ya, jadi jangan nak cepat sudem. Baik. Sehingga tidak diperhatikan lagi tajwidnya, makhrajnya, itu tidak diperhatikan. Jadi kalau kita mau membaca harus dibaca dengan tartil kalau bahasa Al-Qur'annya. Jadi dibaca dengan benar tajwid, huruf dan sebagainya. Baik, waduh. Ustazah, tentunya kita lihat sekarang ini kan banyak sekali ya, apalagi di masa pandemi sendiri tentunya banyak sekali rombongan-rombongan atau mungkin ibu-ibu pengajian ya yang sudah jarang terlihat di masjid-masjid ya. Dan kita nanti akan bercerita sedikit bagaimana sih mungkin peran Ustazah nih selama pandemi ini mengaktifkan kembali rekan-rekan pengajian, ibu-ibu pengajian yang ada di masjid ya. Dan kita akan bersejenak bersama ternyata tetap bersama kami hanya di Kalam Kajian Islam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islam dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tentunya seputar Ramadan, dan ini adalah hikmah daripada menghafal Al-Quran di bulan Ramadan. Dan pemirsa di rumah dan juga Ustazah ya, sering menjadi salah satu tradisi untuk kita sebagai umat muslim pada saat bulan Ramadan itu ada yang namanya tadarus bersama ya. Ini biasa dilakukan sama ibu-ibu komplek ya, ibu-ibu pengajian khusus tentunya. Dan namun karena adanya pandemi ini sendiri, ini sudah terlihat begitu jarang ya. Nah, Ustazah sendiri tentunya pasti saat ini sudah sebagai penggiat untuk penghafal Al-Quran, mengajak seluruh masyarakat Kota Lubuk khususnya. Ini bagaimana cara Ustazah di masa pandemi tapi mampu mengajak seluruh masyarakat, terutama tetangga sekitar ya, ini untuk membaca Al-Quran bersama tadarus tadi? Ya, kalau di komplek gitu kan biasanya perumahan sendiri itu memang ibu-ibunya sudah terbiasa. Terbiasa. Jadi kalau sudah pulang tarawih, nah mereka langsung kumpul, ada beberapa orang, tapi memang tidak ramai lagi, cuma sudah masih ada. Dan itulah kumpul bertadarus bersama. Tapi selain itu ada yang sistemnya online. Baik, dia via Zoom ya? Enggak pakai Zoom, jadi dibagi. Jadi itu satu juz, setiap hari berganti. Jadi one day one juz. Oh, one day one juz. Jadi ini mereka ngerekam suara? Enggak. Melaporkan hasil bacaan. Hanya melaporkan hasil bacaan. Jadi hari ini dia harus membaca juz pertama. Nanti selesai dilapor juz pertama kholas. Nah, besok dia juz kedua. Terus setiap hari sampai akhirnya selama 1 bulan itu 30 juz. 30 juz ya. Jadi kalau untuk nanti di akhir nih kan kita biasanya buka bersama gitu ya. Apa buka bersama juga online juga nih? Dan sekarang ini enggak dibudayakan buka bersama lagi sementara ini. Jadi
belum nggak ada kumpul-kumpul dulu. Karena memang mengingat kondisi ya dan juga situasi yang masih ada kekhawatiran walaupun tidak terlampau khawatir seperti dulu, tapi ada kekhawatiran sehingga kalau dulu tahun kemarin tuh pernah ya rame-rame khotaman, tapi tahun ini enggak, di masjid-masjid saja khotaman di tempat masing-masing. Jadi memang ini momen-momen yang begitu bersejarah pastinya karena di pandemi ini sendiri. Nah Ustazah, kalau kita membaca Al-Quran tentunya begitu sering kita membaca, otomatis kita akan secara langsung menghafal. Iya. Ya. Nah sedangkan banyak sekali orang di kita sebagai muslim tentunya kita dituntut untuk menghafal Al-Quran ini sendiri, Ustazah ya. Pada untuk bacaan sholat, kemudian setidaknya kita menghafal seperti surah Yasin sendiri, itu kita kan sering baca dan pada akhirnya kita semua ikut hafal. Nah mungkin ada tips atau mungkin cara yang lebih efektif menurut Ustazah sendiri untuk misalnya di rumah, bagaimana sih cara kami nih, kita nih untuk bisa mampu menghafal Al-Quran ini sendiri Ustazah? Kalau kita mau menghafal Al-Quran, itu yang pertama yang harus ada niatnya dulu. Baik. Ya, dia harus punya niat kuat untuk membaca. Kemudian yang kedua, harus rajin, harus memperbaiki bacaan dulu. Karena kalau tidak memperbaiki, jadi harus berguru, harus belajar. Iya. Nah, kenapa? Karena kalau dia hafal tapi bacaannya salah, itu kan masih tetap tidak bisa. Iya. Nah, jadi dia harus belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan. Nah, yang kemudian yang ketiga, dia kalau sudah hafal harus lagi mengulang. Iya, mengulang. Nah, jadi dibaca murojaah kalau bahasanya itu harus diulang sampai dia tidak lupa. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempatnya, rajin dengarkan murotal. Baik. Nah, kalau tidak rajin dengar murotal tuh memang kadang-kadang kan lupa, ya? Nah, ada satu lagi yang penting buat kita, kalau kita mau menghafal Al-Quran, Qurannya itu jangan tukar-tukar. Jadi harus satu mushaf itulah. Baik. Sehingga kita bisa, oh ini aku ayat sini, bisa ya sini, bisa tahu ini bisa ditandain. Ya, ini halaman sekian, nomor sekian, halaman sekian. Sehingga setiap kali kita bisa mengulang dengan baik. Dan terakhir lagi harus istiqomah. Kalau tidak istiqomah, tidak bisa. Jadi memang harus dengan sungguh-sungguh kita berniat dengan sungguh-sungguh mau menghafal dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menghafal. Dan tentunya sebagai seorang penghafal Al-Quran ini banyak sekali keuntungannya Ustazah ya? Pasti. Boleh dong kita ceritain kepada pemirsa di rumah keuntungan bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran ini Ustazah? Penghafal Al-Quran itu kalau janji untuk di akhirat, itu kan orang itu sesuai dengan hafalannya, tingkatannya di surga. Di surga. Baik. Jadi kalau yang hafalnya 30 juz itu insya Allah bersama Nabi. Subhanallah. Kata Nabi, yang hafal kemudian mengamalkan dan mengamalkan itu bersamaku. Baik. Jadi kalau yang kita baru hafalnya sedikit, ya tidak bisa sampai ke situ. Belum sampai ya. Apalagi yang baru hafalnya juz 1 juz 30 baru separuh lagi belum sampai. Cuman jadilah. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Cuma setidaknya sudah ada niatan pun itu sudah masuk perhitungan ya. Iya. Nah, cuma sekarang terjadi nih Ustazah ya kan kita sudah menghafal gitu ya. Sering sekali di sekolah nih, di sekolah-sekolah apalagi sekolah IT, Islam Terpadu juga Islam Quran ya. Mereka dituntut untuk menghafal Al-Quran ya. Cuma karena beberapa aktivitas kesibukan lainnya sering lupa lagi. Dari kelas 6 nih, 6 SD kita belajar hafal nih, di SMP lupa lagi ya. Ini mungkin Ustazah apa ya? Ketika kita sering lupa seperti itu nih, apakah ada tips lain nih, tips khusus nih agar kita tidak menjadi sering lupa seperti itu? Selain kita kalau untuk Al-Quran ya murojaah itu. Murojaah tadi kita sering mengulang. Jadi harus rajin mengulang. Pertama harus rajin mengulang, kemudian harus rajin mendengar. Dua itulah. Kalau misalnya tidak sempat ngulang, dengerin. Ya pasanglah handsetnya itu jangan lagu dangdut terus atau lagu ya pasang koplo lagi jangan usah lah. Nah jadi pasanglah sering banget kayak gitu ya. Di handset itu ya pasanglah murotal Quran. Ya. Jadi kita ingin hafal ayat apa? Bisa itu lebih mudah. Oh, misalnya ingin hafal At-Takasur. Buatlah setel At-Takasur itu untuk sampai 10 kali, berapa kali. Jadi itu menjadi panduan. Iya. Kalau mungkin ada waktu-waktu yang tepat nih untuk kita menghafal. Kan ada banyak orang bilang, oh pada subuh itu waktu yang pas untuk kita belajar menghafal. Karena itu katanya sih
daya ingatnya agak lebih tahan nih. Betul nggak sih Ustazah? Kalau waktu yang paling baik itu memang subuh. Kenapa? Subuh, ya? Karena otak kita masih fresh. Baik. Jadi belum banyak. Kalau agak siang lah seperti ini, sudah mulai banyak kegiatan, itu biasanya sudah agak berkurang konsentrasi kita. Kalau lah siang lah mulai mikir ke, apalagi sore sebentar lagi mikir ke dapur lagi, dia lupa itu. Iya, mau masak apa, takjil apa gitu. Takjil apa. Jadi memang kalau pada subuh kan waktunya masih pas ya. Iya. Ada aktivitas lainnya. Baik, nah Ustazah. Nanti kita akan membahas sedikit tentunya bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran. Mereka sering sekali mereka tidak bisa membaca untuk Al-Quran sendiri, tapi mereka mampu untuk menghafal. Sering terjadi ya, apalagi untuk orang-orang yang maaf nih mungkin tunanetra seperti itu. Bahkan yang normal pun ini mereka sampai tidak bisa membaca tapi sering mendengar. Nah, ini bagaimana hukumnya dan bagaimana untuk hikmahnya, kita akan beri sejenak ya sesaat lagi. Pemirsa di rumah, tetap bersama kami hanya di Kalam Kajian Islam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islam dan masih bersama Ustazah Marlinda. Ustazah, kan banyak sekali orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran. Ini karena memang mereka bisa dikatakan sedikit berbeda nih dengan yang kita biasanya, mungkin tunanetra. Dan mungkin banyak sekali orang-orang yang pemirsa di rumah juga mungkin ya, normal, penglihatannya masih jelas, tapi mereka tidak mampu untuk membaca Al-Quran karena tidak adanya guru, tidak adanya pendidikan dari dia, mungkin dari kecil ya. Nah, ini bagaimana Ustazah? Kita masih sehat, mampu untuk membaca, tapi kita tidak bisa melafalkannya, tapi kita bisa menghafalkannya dengan cara mendengar. Ini untuk ukuran pahalanya apakah berbeda atau seperti apa Ustazah? Iya. Karena memang kalau kita mendengar, hafal dengan mendengar, kemudian hafal dengan membaca, itu kadang-kadang ada titik, adanya titik apa itu? Kalau kadang-kadang kurang pas. Nah, kenapa? Karena antara huruf-huruf itu agak terasa kurang pas. Sehingga, itu ya. Jadi tetapi kalau orang yang buta itu biasanya mereka menggunakan braille. Ada pembantunya braille kalau itu. Nah, untuk kita memang Allah sudah memberikan kelebihan pada manusia itu kan, manusia itu dari lahir pun sudah dilebihkan Allah. Iya. Benar. Pertama diberikan pendengaran, kedua diberikan penglihatan, yang ketiga diberikan satu lagi. Hati. Ketika dia mendengar dengan hati, insya Allah lebih dapatnya. Walaupun dia tidak tahu baca, tapi dia mendengar dengan hati. Kenapa? Karena Rasulullah kan ummi. Rasulullah kan ummi, tapi dia mampu mengajarkan kepada kita bisa, kemudian membaca dia dia punya. Nah, sehingga mungkin kalau dari huruf-hurufnya, kalau alam bisa, kita tidak bisa. Itu kan kuasa Allah untuk setiap orang. Jadi kalau bicara pahala, kita tidak bisa nyebut pahalanya berapa, kita kembalikan saja kepada Allah sesuai dengan keinginan yang ada di dalam hatinya. Namun pada dasarnya itu sudah ada hitungan pahalanya ya. Iya. Ketika kita sudah ada niat pun itu sudah ada pahalanya Ustazah ya. Baik Ustazah. Ustazah seperti biasa tentunya di segmen ketiga ini kami mempersilakan Ustazah untuk memberikan mungkin sedikit informasi atau mungkin tausiah singkat atau mungkin kesimpulan pada tema kita hari ini untuk pemirsa di rumah hari ini. Kami persilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita masih juga punya kesempatan untuk bertemu di Ramadan yang akan datang. Dan kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah, atas tanda kita berterima kasih kepada beliau yang telah berjuang menjalankan agama Allah di muka bumi ini dan meninggalkan kepada kita satu kitab yang bisa memberikan jaminan kepada kita untuk berbahagia di dunia dan di akhirat, yaitu kitab Al-Quran. Nah, karena itu himbauan saya, harapan saya kepada kita semua umat Islam, mari pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah dijanjikan oleh Allah. Pertama, dia akan menjadi syifa, obat. Kemudian penentram hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, dengan selalu membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang.
Kemudian berusahalah meningkatkan, jangan hanya sekedar membaca, berusaha untuk meningkatkan dengan cara menghafal agar dia lebih mudah untuk kita bawa kemana saja. Kalau sudah hafal itu bisa dibawa kemana-mana. Baik. Tapi kalau masih Quran masih tertaruh bisa. Tapi kalau lah hafal, insya Allah kita bisa bawa kemana-mana dan bisa kita baca di mana tempat, misalnya duduk kita ingat baca surah hafal. Tapi kalau dia masih dalam bentuk buku, dalam kertas, itu sulit, mau cari dulu, mau buka dulu. Tapi kalau sudah hafal, itu insya Allah akan memudahkan kita bisa membawa Al-Quran kemana saja. Benar sekali. Ya, dimanapun kita berada, kita bisa bersama Al-Quran, kemudian bisa terus mendengarkan Al-Quran, bisa terus membaca Al-Quran, dan itulah salah satu yang bisa menjadikan diri kita berbahagia dalam artian dunia sampai nanti di akhirat. Baik. Nah, karena di dunia nanti kita tenang, di akhirat kita bahagia, akan dilindungi oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu akan jadi syafaat buat kita. Benar sekali. Ya, Al-Quran itu menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, sehingga nanti ketika orang lain kepanasan di bawah panasnya matahari di yaumil qiyamah, orang-orang yang hafiz Quran, yang selalu baca Al-Quran, itu insya Allah akan teduh. Kenapa? Karena dia dapat syafaat dari Al-Quran. Itu di akhirat. Kemudian juga nanti sudah semua selesai, kita pun akan masuk ke dalam, insya Allah semua kita masuk ke dalam surganya Allah, dan masuk surganya Allah itu akan sesuai dengan tingkatan kita. Jadi kalau yang bacanya barangkali baru beberapa satu juz yang paling akhir, baru separuhnya belum sampai, ya mungkin ya pokoknya kata orang biarlah, hanya di emperannya penting di surga. Nah, kata itu kan, ya Allah di emperan tapi penting surga. Cuman buat kita umat Islam jangan lupa, Al-Quran itu pedoman hidup kita. Nah, itu yang paling. Kalau kita berpedoman pada Al-Quran, mudah-mudahan kehidupan kita dijamin oleh Allah. Kalau pedoman kita Al-Quran. Tapi kalau kita sudah mengabaikan Al-Quran, maka hidup kita pun akan diabaikan oleh Allah. Orang yang sudah hafal saja, begitu dia lupa itu kan langsung, kata sahabat itu Allah sangat seburuk-buruk. Nah, paling jelek seseorang itu adalah orang yang dulu hafal kemudian lupa. Dulu aku hafal itu, sekarang lupa. Kenapa? Karena kesibukan yang membuat dia lupa. Nah, kenapa kata Rasulullah, hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepas dari seseorang daripada lepasnya keledai dari ikatannya. Nah, kalau keledai itu, tapi kalau Al-Quran gampang sekali lepas. Karena itu mari kita meningkatkan ya, murojaah, kalau perlu murojaah itu dilakukan setiap saat. Kemudian mengurangi, ada satu hal lagi yang barangkali sangat penting untuk kita ketika kita sudah mulai menghafal Al-Quran, mengurangi maksiat. Benar. Tapi kalau masih seneng hura-hura itu biasanya Qurannya jarang, susah lengket. Karena waktunya tidak terbagi lagi. Iya. Nah, karena kalau kita nak ngapal tuh harus buat jadwal. Aku harus ngapal, jam segini harus ngapal, jam segini harus ngapal. Dan itu diusahakan untuk tidak ada selingan lain yang membuat pikiran kita ke arah maksiat. Nah, susah dengan ilmu yang kita dapatkan. Ilmu itu sendiri tidak mau lengket kalau tidak dalam keadaan kita sendiri bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, termasuk Al-Quran. Jadi mungkin untuk kita lah yang harus kita perhatikan betul itu. Pertama, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Pedoman Al-Quran itu akan menjamin kehidupan kita. Al-Quran itu adalah sesuatu yang berharga buat kita, yang bisa menjadikan kedamaian, ketentraman, kemudian bisa juga membawa kita enjoy. Orang yang baca Quran itu enjoy, tidak pusing, tidak terlalu pusing. Yang tidak terlalu pusing, kata Quran kan cak ini, kata Quran cak ini. Nah, sudah yakin, nah, timbul keyakinan dalam diri kita. Dan yakin satu lagi, tolong diingatkanlah kepada para pemirsa semuanya, kalau ada orang membaca Al-Quran, kalau kita duduk bersama ada yang baca Al-Quran, hentikanlah kegiatan yang lain. Pakailah apa yang sudah Allah katakan di Al-Quran. Wa iza quri Al-Quran, apabila Quran itu dibaca, fastami'un, dengarkan. Dan wa ansit, diam maksudnya perhatiin. Jadi itu kalau ada orang baca Quran, kalau perlu kita ikut melihat, karena ini cara kita membaca tanpa suara. Orang itu membaca, kita ikut membaca tapi tidak bersuara. Nah, baru Allah janjikan la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Rahmatnya baru datang kalau Al-Quran itu diperhatikan, disimak dengan baik. Tapi kalau pengaji-ngajilah yang ini cerita juga, HP main juga, sia-sia. HP masih yang ngaji nah sih dengan HP. Belum lagi yang cerita, segala diceritain sebenarnya orang sedang baca Quran, maka si rahmatnya pergi.
Baik. Maka kita tidak akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Begitu penting untuk kita semua sebagai umat muslim, umat Islam untuk menghafalkan atau mengamalkan Al-Qur'an ini sendiri saja ya. Baik pemirsa di rumah, tentunya saya sudah bicara kita bersama Ustazah Marinda. Semoga apa yang telah kita bicarakan ini mendapatkan amal dan pahala dan bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan Ustazah, kita saat ini berada di Hotel Dafam Lubuk Linggau dan tentunya kita mengajak seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya pemirsa di rumah. Bagi Anda yang bingung untuk mencari hotel berbintang, Hotel Dafam menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda dan juga keluarga. Apalagi nanti ya Ustazah ya, waktunya jalur arus mudik nih. Jadi banyak sekali keluarga-keluarga jauh yang mungkin dari luar kota mau ke Lubuk Linggau, boleh deh untuk menikmati kenyamanan yang ada di Hotel Dafam. Dan selain itu juga Ustazah, Hotel Dafam juga menyediakan paket berbuka puasa bersama nih. Ya, jadi untuk kita semua yang mungkin bingung untuk mencari tempat berbuka puasa bersama, boleh langsung aja untuk hubungi Dafam Hotel Lubuk Linggau, dan ini all you can eat. Jadi makannya bersama, bebas, pilihan menunya banyak, makan sepuasnya di sini ya. Untuk harga sih ya mulai dari Rp100.000 Ustazah. Jadi untuk pemirsa di rumah langsung aja untuk kunjungi Hotel Dafam Lubuk Linggau untuk mendapatkan informasi-informasi menarik dan khususnya diskon-diskon menarik spesial di bulan Ramadan dan menuju Lebaran nantinya. Dan saya sudah bincang kita, saya terima kasih banyak untuk hari ini. Pemirsa di rumah terima kasih banyak untuk hari ini. Saya Iqbal dan juga narasumber undur diri. Dan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.